aspek teologi. Teologi berasal dari kata Yunani yang dimana terbagi dua, kata theo yang berarti Tuhan dan logos ucapan. Dengan demikian, teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama atau ilmu tentang Tuhan. Teologi Islam yaitu ilmu yang menerangkan sifat-sifat Allah yang wajib diketahui dan pembahasan mengenai keesaan Allah. Menurut Harun Nasution, permasalahan yang pertama muncul bukanlah permasalahan yang berbasis pada persoalan teologi, namun permasalahan politik. Permasalahan politik tersebut dalam perjalanannya beranjak menjadi permasalahan teologi. Historis munculnya teologi Islam. Perseteruan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan titik balik dari pergeseran permasalahan politik menjadi permasalahan teologi. Perseteruan tersebut diselesaikan dalam perang Siffin yang dimenangkan oleh kelompok Muawiyah dengan jalan tafhim atau arbitrase. Kelompok Ali diwakili Abu Musa al-Sayyari sedangkan kelompok Muawiyah diwakili oleh Umar ibn al-As. Peristiwa tafhim tersebut menguntungkan pihak Muawiyah sebab penjatuhan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah dan Muawiyah sebagai gubernur Damaskus yang memberontak. Hanya penjatuhan Ali yang disepakati Amr bin As. Akhirnya aliran teologi yaitu ada Hawarij, Murjiah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Syiah dan Al-Maturidiyah dan Asy'ariyah. Aspek teologi dalam Islam. Persoalan dosa besar, kaum Khawarij berpandangan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari dan seluruh orang yang menerima arbitrase adalah dosa besar dan kafir dalam arti keluar dalam Islam, yaitu murtad, dan orang murtad harus dibunuh. Persoalan politik ke persoalan teologi. Persoalan dosa besar seperti pandangan kaum Khawarij di atas selanjutnya bergeser ke permasalahan teologi. Dalam berkembangnya persoalan dosa besar, ilmu aktif Al-Kabir mempunyai pengaruh besar dalam pertumbuhan aliran teologi dalam Islam. Permasalahan utamanya adalah bagaimana status orang yang berdosa besar, apakah mukmin atau kufur. Baiklah, untuk selanjutnya adalah Khawarij adalah sebuah kelompok yang awalnya pengikut Sayyidina Ali. Mereka keluar dari golongan Ali dikarenakan tidak puas dengan keputusan Ali yang memutuskan keputusan konfrontasi dengan tafhim, Dalam perkembangannya, kaum Khawarij berpecah belah ke dalam beberapa golongan. Nah, beberapa golongan ini adalah, yang pertama itu adalah golongan muhakimah. Golongan muhakimah ini adalah golongan kafir, pelaku dosa besar. Kemudian yang kedua adalah golongan Azarikoh. Golongan Azarikoh ini adalah musyrik potiteis. Untuk selanjutnya adalah yang ketiga adalah golongan Najdah. Golongan Najdah ini bukanlah kafir atau musyrik, tetapi pelaku dosa kecil. Nah, berbeda dengan yang tadi Azarikoh ya. Jadi yang Azarikoh itu adalah kafir, dia pelaku dosa besar. Sudah kafir dan melakukan dosa besar. Tetapi golongan Najdah ini dia bukanlah kafir atau musyrik. Nah, kalau misalkan bukanlah kafir atau musyrik, berarti dia termasuk golongan kemungkinan Islam atau Muslim, tetapi pelaku dosa kecil. Kemudian adalah golongan Sufriyah, yaitu pelaku dosa besar. Kemudian yang terakhir adalah golongan Ibadiyah. Nah, golongan Ibadiyah ini bukan musyrik, tetapi tidak pula mukmin, namun kafir yang masih mengesahkan Tuhan, yaitu kafir al-nikmah dan al-mulah. Ya. Kafir an-nikmah dan al-millah.
Baik, untuk selanjutnya yaitu aliran Murji'ah. Murji'ah berasal dari kata arja'a yang berarti menunda atau memberi penghargaan. Maksud dari itu, ajaran mereka memang menunda soal dosa besar yang dilakukan orang Islam kepada Tuhan. Di hari kiamat, bagi mereka pelaku dosa besar masih akan masuk surga. Dengan demikian, memberi harapan bagi pelaku dosa besar untuk diberi ampunan oleh Allah. Oleh karena itu, kaum Murji'ah berpendapat perbuatan tidak dapat dipakai sebagai ukur untuk menentukan Islam atau kafirnya. Nah, jadi eh, dari pendapat kaum Murji'ah ini, semua perbuatan itu tidak dipakai sebagai ukur untuk menentukan bahwa dia Islam atau kafir. Seseorang yang menentukan hal itu ialah iman yang di dalam hati. Dengan demikian, imanlah yang lebih penting daripada perbuatan. Kaum Murji'ah terpecah menjadi beberapa golongan. Di antaranya adalah Al-Jahmiyah, kemudian Al-Sahiliyah, ada Al-Yunusiyah, dan Al-Hansaniyah. Nah, kemudian muncul dalam sejarah teologi Islam yang bernama Wasil Ibnu Atta yang lahir di Madinah tahun 700 Masehi. Wasil menyatakan pendapat bahwa ia tidak setuju dengan paham baik yang dimajukan oleh kaum Khawarij maupun oleh kaum Murji'ah. Wasil berpendapat bahwa orang Islam yang berbuat dosa besar tidaklah kafir. Ya, menurut keyakinannya, orang Islam dosa besar bukanlah kafir, bukan pula mukmin, tetapi mengambil posisi di antara kafir dan mukmin, antara dua posisi yang dalam istilah al-manzilah ba'in al-manzilah Wasil dengan pendapatnya yang berbeda ini kemudian mendirikan aliran teologi lain dalam Islam yang dikenal dengan kaum Mu'tazilah. Nah, untuk selanjutnya, apa sih kaum Mu'tazilah itu? Kita mengambil dari asal katanya dulu. Kaum Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang artinya mengasingkan diri. Sedangkan secara terminologi, Mu'tazilah ialah suatu kelompok dari Qadariyah yang berselisih pendapat dengan umat Islam yang lain dalam permasalahan hukum pelaku dosa besar yang dipimpin oleh Wasil bin Atta dan Amr bin Ubaid pada zaman Hasan al-Basri pada tahun 110 Hijriah. Pemimpin pertama kaum Mu'tazilah ialah Wasil bin Atta. Amru bin Ubaid, Abu al-Huzail al-Alaf. Menurut Abu Huzail, akal manusia cukup kuat untuk mengetahui adanya Tuhan dan untuk mengetahui kewajiban berterima kasih kepadanya. Selanjutnya, ia membawa paham al-salah wa aslah, yaitu Tuhan mewujudkan yang baik bahkan yang terbaik untuk maslahat manusia. Nah, selanjutnya yaitu al-nazam, menonjolkan paham keadilan Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak berkuasa untuk berlaku zolim. Perbuatan zolim timbul hanya dari yang mempunyai cara dan Tuhan tidak mempunyai cacat. Dari Tuhan timbul hanya perbuatan-perbuatan baik. Paham ini diciptakan Al-Quran. Ya.
Kemudian ada Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab Al-Jubai. 5 jaran dasar kaum Mu'tazilah. Yang pertama ada At-Tauhid Al-Adl, yaitu Tuhan tidak mempunyai sifat dan hanya mempunyai esensasi. Kemudian yang kedua ada Al-Wa'ad wal-Wa'id. Tuhan akan melaksanakan janji baik dan ancamannya. Kemudian yang ketiga ada al-manzilah bainal manzilatain, yaitu Tuhan tidak mempunyai sifat dalam, sifat merupakan esensi Tuhan. Kemudian yang keempat ada al-amr bin al-ma'ruf. Nah, kewajiban yang menyuruh berbuat baik. Al-amr yaitu menyuruh, ya. Al-amr yang artinya menyuruh, dan al-ma'ruf itu kebaikan. Berarti al-amr bi al-ma'ruf, bil ma'ruf. Al-amr bil ma'ruf yaitu kewajiban menyuruh perbuatan baik. Kemudian yang terakhir ada al-nahi an al-munkar, melarang berbuat jahat. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu ada aliran Jabariyah. Jabariyah berasal dari kata jabara yang artinya memaksa atau mengharuskannya melakukan sesuatu. Menurut istilah Jabariyah adalah sebuah golongan yang berpandangan Inggris disebut fatalisme atau predestination. Menurut paham Jabariyah, perbuatan manusia diciptakan Tuhan dalam diri manusia. Manusia tak ubahnya sebagai wayang yang tidak bergerak kecuali tidak digerakkan oleh dalang. Paham Jabariyah itu dipelopori oleh 2 orang, yaitu Al-Ja'ad ibnu Dirham dan Jah ibnu Sofwan. Pemikiran Jabariyah, golongan Jabariyah berusaha untuk mengembalikan pangkal perbuatan manusia kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia berbuat kebaikan atau keburukan? Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah salah satu golongan akidah yang memiliki pengikut terbesar. Hingga sekarang, golongan ini mendominasi akidah umat Islam di seluruh dunia. Asy'ariyah pada mulanya adalah pemuka Mu'tazilah, tetapi kemudian mengubah pendapat-pendapat teologinya ini. Golongan ini disebut juga sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah. Pemuka Asy'ariyah pertama ada Abu Bakar Al-Baqillani 1013 Masehi, yang kedua ada Al-Haramain Al-Jumuaini 1419 sampai 478 Hijriah, yang ketiga Abu Hamid Al-Ghazali 1058 sampai 1111 Masehi. Dan pemikiran Asy'ariyah yang pertama ada Allah dan sifat-sifatnya, yang kedua keadilan, yang ketiga iman, yang keempat kadimnya Al-Quran, yang kelima kedudukan orang yang berdosa. Al-Maturidiyah adalah salah satu golongan yang terdapat dalam sejarah perkembangan ilmu kalam. Golongan ini termasuk dalam corak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka memiliki pemikiran yang mirip dengan pemikiran Asy'ariyah. Dengan demikian, aliran Al-Maturidiyah terletak di antara aliran Asy'ariyah dan aliran Mu'tazilah. Berbeda dengan aliran-aliran lainnya, aliran Maturidiyah ini dianut oleh umat Islam sekarang. Aliran ini banyak dianut oleh pengikut mazhab Abu Hanafi. Pemuka Al-Maturidiyah yang pertama ada Abu Al-Yush Al-Badzawi 421 sampai 493 Hijriah, yang kedua ada An-Najm Al-Adin Al-Nasafi 460 sampai 537 Hijriah,
Dan ada pemikiran-pemikiran Al-Muturudiyah. Pertama ada akal dan wahyu dan perbuatan manusia. Yang kedua kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Yang ketiga sifat Tuhan dan melihat Tuhan. Yang keempat pengutusan Rasul dan pelaku dosa besar. Iman dan kufur. Khawarij, iman tidak semata-mata percaya kepada Allah. Kafir, setiap pelaku dosa besar. Murji'ah, ekstrim, keimanan terletak dalam hati, ucapan, perbuatan tidak mempengaruhi iman. Moderat, pelaku dosa besar tidaklah kafir. Mutazilah, pelaku dosa besar di antara mukmin dan kafir. Asy'ariyah, percaya, diucapkan dan diamalkan. Al-Muturudiyah, iman tidak bisa berkurang, biasanya bertambah. Jadi, dapat disimpulkan dari uraian di atas disimpulkan bahwa sebagai halnya dalam teologi Islam terdapat beberapa mazhab. Oleh karena itu, tiap-tiap orang Islam memiliki kebebasan untuk memilih aliran teologi atau falsafatnya yang sesuai dengan jiwanya.